Halo, kita akan belajar mengenai chapter kesetimbangan larutan. Ini adalah bagian 2. Yang pertama adalah kelarutan oksida dan sulfida. Untuk kesetimbangan oksida dan sulfida logam itu sedikit berbeda dari oksida yang lainnya, karena ion sulfida dan oksida ini jika di dalam air itu akan berada dalam bentuk hidroksida, bukan sebagai ion oksida atau O2-. Contohnya di sini ada Ag2O. Kita punya Ag2O, kemudian ini sukar kita untuk membuat O2-. Karena yang terjadi dalam air itu adalah terbentuk Ag+ dan OH-. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin membuat endapan oksida logam? Nah, caranya adalah dengan contoh misalnya di sini kita punya AgNO3, tapi di sini saya tulisnya Ag+ ya. Jika ditambahkan NaOH, nah itu kemudian terbentuklah AgOH. Terbentuk AgOH ini kemudian akan menjadi Ag2O. Nah, Ag2O inilah merupakan endapan. Contohnya di sini ada foto. Ini adalah endapan Ag2O. Selain itu, dia juga melepaskan air. Untuk ion sulfida, yang tadi kan oksida, untuk ion sulfida itu mirip dengan oksida, yaitu berupa basa kuat ya. Jadi yang terjadi ion S2- di sini itu akan membentuk HS- dan OH-. Dan ada ion Ag di sini ya, ion logamnya. Di sini Ksp dari CuS itu adalah 6 kali 10 pangkat minus 37. Jadi kita bisa lihat di sini kecil sekali. Nah, metode ini biasanya dimanfaatkan untuk mengendapkan logam. Sebagai contoh, sulfida ini umum dipakai untuk mengidentifikasi logam apa yang terkandung di dalam larutan. Misalnya logam-logam yang ada di bawah ini khas sekali warnanya. Jadi misalnya endapan CuS itu warnanya hitam. Kemudian di sini ada endapan CdS warnanya oranye, atau endapan ZnS warnanya putih. Nah, sebelumnya kita juga telah tahu bahwa logam sulfida itu dalam air menghasilkan yang disebut dengan ion HS- dan OH- itu sifatnya basa. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tambahkan asam? Ini kan larutannya basa ya, kemudian tambahkan asam. Yang terjadi apa? Terbentuk H2S. Nah, kalau misalnya tadi ada OH-, nanti dengan H+ dia akan jadi H2O. Nah, tetapan kesetimbangannya adalah sebagai berikut. Ini. Kemudian jika ditanya Ksp-nya, yaitu adalah KSPA, karena di sini ditambahkan asam. Jadi KSP-nya di sini disebut dengan KSPA atau KSP dalam suasana asam. A-nya itu adalah untuk asid, jadi asid medium. Berikut adalah tabel dari senyawa logam sulfida. Jadi bisa dilihat sini suasana asam. Kalau misalnya tadi kan turunan dari logam sulfida itu sukar larut ya, kalau ditambahin asam, ternyata KSP-nya lebih besar dibandingkan KSP-nya sendiri. Jadi meskipun demikian ya, kalau kita lihat ada 2 part di sini, bagian acid insoluble sulfida, ada yang base insoluble sulfida. Jadi tetap saja ada logam-logam yang walaupun ditambahkan asam, tetap saja masih sukar larut gitu. Misalnya di sini SNS aja, KSP-nya 1 kali 10 pangkat minus 26, tapi dalam asam dia naik menjadi 10 pangkat minus 2, menjadi 10 pangkat minus 5, tapi bisa dikatakan tetap saja kelarutannya kecil. Tapi golongan yang lain, misalnya di sini ada Mn, KSP-nya 3 kali 10 pangkat min 11, ketika ditambahkan asam dia bisa naik jadi 3 kali 10 pangkat 10.
Jadi ada logam-logam yang di dalam ditambahkan asam dia akan mudah larut, dan ada juga yang meskipun ditambahkan tidak terlalu signifikan kelarutannya. Nah, pengendapan selektif ini adalah proses cara pemisahan salah satu ion logam dari campuran ion logam. Nah, di mana logam lainnya kita inginnya masih larut dalam larutan dengan cara pemisahannya itu dengan pengendapan. Jadi contohnya kita tambahkan ion Cl- misalnya dalam Cl- ke dalam larutan yang dia sudah mengandung Pb dan Ag. Nah, kalau dihitung nilai kelarutan molarnya, mungkin masih ingat di kuliah sebelumnya yang part 1 cara menghitung kelarutan molar, dan ternyata dihitung KSP. Dari nilai KSP ini, kelarutan molarnya timbal itu atau Pb ini itu 1200 kali lebih larut dalam air dibandingkan kelarutan molar dari AgCl. Jika dalam larutan terdapat masing-masing 0,1 molar, maka yang terjadi adalah yang mengendap AgCl dulu. Jadi, kalau misalnya kita punya Pb2 plusnya 0,1 molar, kemudian kita punya 0,1 molar Ag, yang mengendap duluan pasti yang Ag. Jadi AgCl ya. Masuk ke latihan, di sini ada soal. Jadi yang dia tanyakan berapa konsentrasi AgNO3 yang diperlukan untuk memisahkan ion Cl- dan I- dengan konsentrasi masing-masingnya 0,1 molar. Ya. Nah, baik, kalau dilihat dari KSP, Agi itu pasti akan mengendap duluan dibandingkan AgCl. Ya kan? Jadi kita mencari konsentrasi Agi mengendap maksimal saat AgCl itu baru mau mulai mengendap. Jadi caranya dengan kita tambahkan AgNO3 sedikit-sedikit sampai Agi itu mengendap, lalu semakin banyak endapan. Nah, saat tepat AgCl mau mulai mengendap, nah konsentrasi AgNO3 itulah yang kita cari. Jadi caranya pertama dihitung adalah berapa konsentrasi Ag+ yang membuat AgCl mulai mengendap. Caranya di sini kita punya KSP sudah ada, kemudian konsentrasi Cl-, kemudian kita dapatkan berapa konsentrasi Ag+, 1,8 kali 10 pangkat minus 9. Nah, di sini kita tahu bahwa selama konsentrasi dijaga di bawah itu atau di bawah 1,8 kali 10 pangkat 9 molar, maka AgCl tidak akan mengendap. Ya. Kemudian kita masukkan konsentrasi Ag tadi ke dalam perhitungan konsentrasi I-. Dengan KSP ini kita masukkan, kemudian Ag-nya dimasukkan. Berapa konsentrasi I- di dalam larutan itu adalah menjadi 4,7 kali 10 pangkat minus 8. Padahal awalnya ada 0,1 molar. Berarti hampir semua Agi sudah mengendap, sementara AgCl pada konsentrasi Ag plusnya 1,8 kali 10 pangkat minus 9 itu baru mau mulai mengendap. Dengan demikian kita bisa memisahkan antara I- dan Cl-. Dengan demikian maksimum konsentrasi AgNO3 dalam larutan untuk memisahkan Cl- dan I- adalah sebesar 1,8 kali 10 pangkat minus 9 molar. Selanjutnya bagaimana kita bisa memisahkan campuran logam-logam kation dalam larutan. Nah, caranya kita pertama tambahkan HCl. Nah, golongan pertama yang akan mengendap adalah turunan dari klorida. Ada PbCl2, Hg2Cl2, AgCl itu akan mengendap. Selanjutnya, sisa larutan itu tambahkan asam, dinaikkan konsentrasinya 0,3 molar, tambahkan H2S, maka turunan hidrogen sulfida yang akan mengendap. Ya, ada HGS, ada CuS, ini akan mengendap. Kemudian larutannya sisanya tambahkan lagi NaOH. Nah, senyawa-senyawa base insoluble sulfida akan mengendap. Di sini ada Mn, ada Fe, Ni, kemudian Zn, seng sulfida itu akan mengendap.
masih ada yang larut, kemudian tambahkan CO3-2-min. Nah, turunan dari karbonat yang kemudian akan mengendap. Sisanya itu pasti logam-logam yang mengandung natrium, kalium, NH4+. Selanjutnya kita masuk ke pembentukan kompleks dan kelarutan. Nah, seperti kita ketahui bakation logam transisi itu bisa membentuk kompleks dengan beberapa ligan. Di sini contohnya Cu itu bisa membentuk kompleks dengan air ya. Nih, warnanya biru muda di sini. Ya. Kemudian seperti dalam persamaan di slide ini, Cu juga bisa membentuk senyawa kompleks dengan amonia. Jadi ini ya, amonia. Nah, di sini kestabilan dari kompleks itu dinyatakan dalam K-form atau kita sebut sebagai konstanta pembentukan. Jadi formnya ini pembentukan. Di mana semakin besar nilai K-form, maka kompleks semakin stabil. Jadi kalau yang di atas lebih besar, maka K-form besar ya. K-form besar berarti pembentukan kompleks ini lebih cenderung lebih banyak, mengakibatkan K-form makin besar. Oleh karena itu, nilai K-form makin besar, maka kompleks makin stabil. Tapi pernyataan yang lain juga bisa, jadi ada juga konstanta lain berupa kebalikan dari K-form. Kita sebut konstanta ketidakstabilan atau instability. Di sini tulisnya K-inst. Ya, semakin besar nilai konstanta ketidakstabilan, maka semakin tidak stabil senyawa kompleks tersebut. Jadi jangan terbalik dengan yang tadi. Nah, berikut adalah tabel dari konstanta, baik konstanta pembentukan atau K-form. Sini ada K-form, kemudian ada konstanta ketidakstabilan. Ya. Ini listnya, nanti bisa dilihat di slide. Masuk ke latihan. Di sini jika ada pertanyaan berapa mol AgBr yang dapat larut dalam 1 liter amonia 1 molar, maka yang kita harus lihat bahwa AgBr itu sukar larut ya dalam air. Jadi diketahui dari KSP-nya juga kelihatan 5,4 kali 10 pangkat minus 13. Nah, ketika ditambahkan amonia di sini, tambahkan amonia, maka konsentrasi Ag+ dalam larutan itu turun. Soalnya dia bereaksi dengan Ag. Kalau misal konsentrasi Ag-nya ini turun, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Jadi ini ingat lagi bab Le Chatelier ya. Dengan demikian total persamaan kesetimbangan bisa dilihat sebagai berikut. Ini nilai Kc yang baru adalah total dari perkalian konstanta pembentukan kompleks Ag dan amonia, serta nilai Ksp diperoleh sebesar 8,0 kali 10 pangkat minus 6. Jadi kita baru ngitung nilai Kc-nya doang, belum sampai ke molnya. Nah, jika ditanya berapa mol, kita menggunakan persamaan berikut. Mula-mula ada amonia, karena dia bilang ada amonia 1 molar, jadi kita tulis amonia di sini 1 molar bereaksi sebesar 2 kali dari koefisien. Jadi di sini kali 2 kali 2, nilai Kc diketahui dari perhitungan sebelumnya. Jadi nilai X yang dicari adalah ini ya, Kc-nya ini. X yang dicari adalah mol Ag yang larut dalam penambahan 1 liter 1 molar amonia, yaitu dimasukkan dapat nilai X 2,8 kali 10 pangkat minus 3. Sekian untuk bab kesetimbangan larutan bagian 2.